teman-teman, senang kembali berjumpa dengan Anda. Saya Evan Jaya. Kali ini saya akan meramalkan tentang asmara percintaan lagi. Ini yang berhubungan dengan hubungan asmara mengenai tentang kode-kodean ataupun rahasia ya, ataupun mengenai tentang apa yang disembunyikan dan apa yang dirahasiakan sehingga di belakang Anda antar pasangan suami istri ataupun salah satunya memiliki sebuah rahasia yang tidak bisa diungkapkan ya. Mungkin ada sesuatu yang sisi negatifnya atau sisi positifnya sehingga ingin memberikan sebuah kejutan ya. Mungkin dari kejutannya bisa dari baiknya, dari buruknya ataupun dari segala hal yang tidak diberikan sebuah ungkapan secara terbuka ya, secara openness gitu ya. Nah, oke teman-teman, kali ini mungkin suami istri pasti banyak ya yang mengalami depresi dan memiliki sebuah mental fisik ataupun mental dari jiwamu. Apakah hubungan ini baik-baik saja atau pengen tahu apakah antara suami ataupun istri kamu ada main belakang, main serong ya, sehingga kita tidak banyak tahu di belakangnya itu ada sesuatu yang dirahasiakan atau melakukan sesuatu kesalahan ya. Nah, oke teman-teman, kita akan membantu dengan 4 kartu yang terpampang di depan mata Anda ya. Jadi Anda bisa memilih apa yang kamu mau dari keempat kartu ini ataupun bisa memilih lebih dari satu kartu ya. Nah, di sini dari sudut yang paling kiri, kartu pertama itu kucing warna hitam, yang kedua kucing warna putih, yang ketiga kucing warna abu-abu, yang keempat kucing warna orange. Nah, jadi teman-teman Anda pilihlah ya, nanti saya akan memberikan waktu 5 detik dan saya akan dilanjutkan dengan lonceng berbunyi ya. Oke teman-teman, kiranya ya teman-teman bisa lebih rileks, lebih santai. Mungkin dengan hasil ramalan ini saya bisa membantu Anda lebih jauh dan bisa membantu kamu dalam hal asmara percintaan, hubungan asmara yang bagaimana yang akan nanti kalian jalankan ke depannya ya. Oke teman-teman, kita akan mulai 5 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan mulai ditandai lonceng berbunyi. Oke teman-teman, di sini dengan judul temanya itu apakah pasangan suami istri Anda ada main rahasiaan di belakang antar satu sama lain ya. Nah, kita akan membuka kartu pertama yaitu dari sebelah kiri kucing warna hitam ya. Dengan kartu pertama ini ada kejelasan mengenai Two of Pentacles. Ini kalau yang saya lihat sih tidak ada sebuah masalah ya, karena ini yang saya lihat ada sebuah kebimbangan dan sebuah keraguan-raguan ya dalam kehidupan antar hubungan yang harmonis ya. Jadi ini kalau yang saya lihat kehidupan memang sih kurang seimbang ya. Ada sebuah kehidupan itu ada saling bertolak belakang ya antar satu sama lain dengan suami istri. Jadi perbedaan pendapat mungkin bisa dibawa sampai dampaknya sebuah konflik ya, sebuah perpecahan dalam perbedaan pendapat dalam ucapan ataupun dalam tindakan ya. Nah, jadi ini yang dijadikan sebuah pokok permasalahan dalam terjadinya sebuah masalah. Tapi sebenarnya yang saya lihat di sini bukanlah sebuah pokok permasalahan yang dijadikan sebuah masalah besar, tapi yang seharusnya sih harus ada keseimbangan ya, karena di sini mungkin bukannya tidak ada rasa percaya satu sama lain, tapi kurang yakin gitu loh ya. Jadi hampir sama, percaya dengan kurang yakin itu hampir sama ya. Jadi mungkin dalam berbicara tidak mendapatkan sebuah kemenangan ataupun sebuah kesamaan, jadi tidak menemukan sebuah titik pokok pembicaraan yang bagaimana nanti akan dibawa sesuatu hal yang cukup baik ya. Nah, jadi itulah yang saya lihat dengan kamu, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu dapatkan itu sebenarnya tidak ada sesuatu hal yang dijadikan sebuah beban masalah ya. Nah, lalu lantas dengan 2 kartu ini sisi emosional ya tidak mendapatkan sebuah cahaya titik terang ya. Karena kenapa?
ini banyak gelapnya, banyak halangannya, banyak hambatannya dalam sebuah pembicaraan ataupun dalam sebuah keterbukaan, ya. Saling mencintai, saling merindukan, dan saling memberikan sebuah keteguhan, keyakinan yang tinggi, tapi di satu sisi banyak bertolak belakang satu sama lain, ya. Jadi apapun yang diinginkan tidak bisa berjalan dengan semestinya. Apa yang kalian lakukan tidak sesuai dengan keinginan, gitu ya. Nah, jadi apa yang akan kalian kerjakan, apa yang akan kalian jalankan hubungan tidak sesuai dengan pemikiran ataupun tidak sesuai dengan rasional, sehingga hubungan ini nggak tahu mau dibawa kemana, ya. Nah, jadi kehidupan ini kalau yang saya lihat lagi, ya, sebenarnya bukannya ada main rahasiaan, cuman saling bertolak belakang, ya. Perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran, dan perbedaan ucapan, ya. Memang saling menyukai, dia pengennya ada saling kedekatan, ya, saling menyayangi, cuman kurang adanya sebuah tindakan, ya. Mungkin dalam tindakan, dalam berbicara itu menunjukkan sebuah ungkapan bahwa kamu jangan marah, kamu jangan ribut, ya. Jadi pasangan suami istri itu tuh pengennya itu sebuah tindakan yang baik, ya. Jadi seharusnya semuanya tuh bisa berjalan dengan baik, bisa diselesaikan dengan secara kedewasaan, tapi semuanya itu hanya berpihak satu sama lain dengan menunjukkan sisi keegoisan satu sama lain. Keras kepala, egonya tinggi, dan tidak menyempurnakan hubungan lebih harmonis ke depannya. Nah, jadi antar suami istri itu sebenarnya bukannya dia ingin mencari sebuah masalah, ya, cuman perbedaan pendapat, perbedaan berbicara mungkin dibawa sampai sebuah siklus kehidupan yang emosional selalu meledak dan kurang adanya sebuah kesabaran, ya. Seharusnya pasangan suami istri itu bisa berpikir lebih dewasa, matang, dan lebih bijaksana, baik dalam segi ucapan, pemikiran, dan perbedaan, ya. Oke, teman-teman, suami istri itu tidak ada main-main rahasiaan, hanya saja ada dua sisi yang saling bertolak belakang. Emosian, sikap, dan pemikiran. Hati jiwa kurang menetapkan, kurang mantap, sehingga tidak bisa melakukan sebuah hubungan yang harmonis ke depannya, ya. Oke, teman-teman, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu kedua. Kartu kedua dengan kucing warna putih. Kartu kedua, kalau yang saya lihat ada King of Cups, ya. Nah, ini yang saya lihat ada pengennya terwujud sebuah keinginan dan sebuah harapannya. Ini yang saya lihat dia main rahasiaan kepada kamu karena ada sebuah kejutan, ada sebuah masa-masa yang baik untuk ke masa depan, ya. Sehingga dia merasa bahwa dengan kekuatan dia yang selama ini dia menjenjang karir ataupun segala pemikirannya itu, dia selalu merasa bahwa semuanya itu akan mendapatkan sebuah tahap perencanaan yang lebih perfect, ya, lebih kesempurnaan. Jadi dia rahasiaan itu kalau yang saya lihat ingin mewujudkan kebahagiaan dengan diri kamu, ingin memberikan sebuah kejutan yang cukup luar biasa. Mungkin dia ingin mengimpikan sebuah rumah besar untuk kamu, ataupun ingin mengajak Anda, dia ingin menabung banyak uang tanpa kamu ketahui. Mungkin dia ingin bawa kamu ke luar jalan-jalan, ke luar negeri, ya. Karena yang saya di sini ada King of Cup, ini sangat bagus sekali karena dia merasa bahwa sebuah ungkapan itu akan segera terjadi jika itu semuanya itu sudah akan tercapai dengan baik, ya, lancar, dan tidak ada sebuah hambatan. Dia pengen rahasiaan itu dijadikan sebuah kejutan buat kamu untuk bisa membahagiakan diri kamu, ya. Nah, jadi ini satu, ya, sebenarnya tidak ada sebuah main rahasiaan di antara diri kamu ataupun dengan orang lain, karena ini ada sebuah kebahagiaan yang bakal datang, yang bakal akan dicapaikan dengan kesuksesan dia, gitu, ya. Jadi apa yang diimpikan tuh akan segera terwujud dengan ketenangan batin dan keimanan dia, gitu, ya. Jadi ini kalau saya lihat sih dengan sifat pasangan kamu cukup beriman, cukup beribadah, dan cukup kuat, ya.
sehingga apa yang dia inginkan bisa tercapai dengan baik ya. Nah, tapi di sini dengan satu sisi dengan emosional, ini kalau yang saya lihat tidak ada sesuatu yang mengganggu pemikiran ataupun mengganggu hubungan kalian. Hanya saja ini komitmen ya, komitmen dan sebuah keinginan dan sebuah harapan ini masih belum bisa tercapai dengan baik ya. Pasangan kamu, mungkin ada suami kamu, istri kamu, dia tahu apa keinginan kamu. Jadi dia sampai saat ini dia selalu berusaha dengan semaksimal mungkin menyimpan uang, menabung uang tanpa kamu ketahui. Jadi dia ingin memberikan sebuah kejutan yang cukup baik untuk membahagiakan kamu kelaknya gitu loh. Nah, jadi emosional kamu tuh sebenarnya bagus ya. Mungkin bukan emosional kamu, tapi emosional antar pasangan kamu ya. Ini kalau yang salah sih dia banyak bimbangnya, banyak ragunya, ataupun dia kecewa dengan diri sendiri. Kenapa tidak bisa membahagiakan kamu? Jadi dia tuh rahasianya tuh dia sampai sekarang ini dia masih belum bisa mengungkapkan yang selama ini yang dia pengen keinginan itu bisa terwujud dengan baik dengan kamu gitu. Jadi dia pengen tiap hari dia banyak berdoa ya supaya suatu hari nanti Tuhan menjawab doanya gitu ya. Jadi ada sebuah kata amin dan akhirnya berkat datang supaya kalian bisa hidup bersama-sama mencapai sebuah kebahagiaan dengan keinginan terwujud gitu ya. Nah, jadi satu sisi ya kalau yang saya lihat jiwa kalian itu masih belum ada penyatuan ya secara menyeluruh. Jadi masih belum bisa tercapai sebuah keinginan di masa depan. Jadi keinginan kamu yang di sekarang ini masih belum bisa mencapai apa yang akan kalian capai nantinya gitu loh. Jadi selama ini yang kamu kira mungkin ya dia hanya bekerja dan bekerja saja, tapi tidak ada sesuatu yang dicapai gitu ya. Jadi Anda jangan berpikir salah paham ataupun salah sangka, karena pasangan kamu itu dia memiliki sebuah ungkapan, sebuah kejutan ya yang diberikan kepada kamu bahwa kamu itu bisa bisa memberikan sesuatu yang terbaik buat kamu. Kan mungkin dia tahu apa yang kamu inginkan, mungkin saja dia pernah bertanya kamu inginnya apa, kamu harapannya apa. Jadi dia pengen secara diam-diam ingin mewujudkan sebuah keinginan kamu dengan baik ya. Nah, jadi apa yang dirahasiakan oleh pasangan kamu itu sebenarnya ada sesuatu hal yang cukup baik, cuman masih belum waktunya gitu ya. Jadi belum ada perfect timing gitu. Jadi kesempurnaan dalam diri jiwanya itu masih cukup jauh, ataupun mungkin mudah-mudahan dalam waktu dekat lah ya bisa mewujudkan keinginan kamu gitu ya. Tapi saya nggak tahu keinginan kamu, harapan kamu seperti apa sehingga pasangan kamu selalu nekat dan selalu berkomitmen bahwa dengan kejutan ini tanpa dikasih tahu ke kamu, mungkin suatu saat nanti dia bisa membahagiakan kamu di masa depan nantinya gitu ya. Ya, oke teman-teman. Nah, jadi itulah yang bisa saya sampaikan melalui kartu ini dari pesan alam semesta. Kita akan lanjutkan lagi dengan kartu ketiga. Kartu ketiga dengan kucing warna abu-abu. Ada satu kartu King of Pentacles ya. Ini sebenarnya bagus sekali ya. Tidak ada sebuah rahasiaan di antara kamu ya. Jadi ini yang saya lihat ada sebuah kebaikan, ada sebuah ketulusan yang terdapat di dalam pasangan kamu ya. Dalam merencanakan sesuatu ya untuk diri kamu sendiri, baik dari dirinya sendiri juga ataupun orang lain gitu ya. Jadi dia kejutannya itu dia ingin menjadi seorang pasangan yang cukup baik yang bisa merencanakan masa depan dengan baik dan lancar gitu ya, ataupun memberikan sebuah masa ke masa depan yang baik dan penuh berkat ya. Jadi dia ini kalau saya lihat di sini ada King of Pentacles, pasangan kamu tuh memiliki sebuah jiwa kepemimpinan yang cukup tinggi ya, cukup bijaksana, dan ya sebenarnya sih dia meminta ataupun membutuhkan dukungan ya, membutuhkan hasrat ataupun doa ya dari kamu. Cuman dia nih orangnya tuh segan ya, ataupun dia orangnya tidak mau bertutur kata lah ya, bertutur kata dengan lebih jelas ataupun lebih panjang lebar, karena dia ngomongnya mungkin hanya ngomongnya seadanya saja dan dia tidak mau berbicara secara terbuka apa yang dia mau, apa yang dia inginkan dari kamu gitu ya. Sehingga dia lebih banyak tidak mau berbicara terlalu dekat, maksudnya berbicara terlalu jauh ataupun terlalu
mungkin nggak seperti orang lain berbicara panjang lebar ataupun lebih terbuka, ya. Sehingga apa yang dia lakukan itu sebenarnya membutuhkan dukungan kamu untuk bisa membantu dia di belakang dia dengan melakukan sebuah perjuangan yang cukup baik, ya, sehingga apa yang dia rencanakan itu dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal. Nah, sebenarnya di sini untuk main rahasiaan sih sebenarnya nggak ada, ya, cuman di balik dia tidak berbicara panjang lebar ataupun berbicara terlalu terbuka, di balik itu semua dia menginginkan sesuatu hal yang baik yang bisa membangun diri jiwanya, citranya, cakranya gitu loh. Jadi apa yang dia mau, apa yang diinginkan itu dia menginginkan bahwa kamulah bisa memperbaiki dirinya, memperjuangkan dirinya, memberikan sebuah kritik, saran dan nasihat bagaimana solusinya ke depannya gitu loh. Tanpa dia berbicara terlalu panjang lebar, setidaknya kamu mengerti keadaannya bagaimana gitu. Dia pengennya begitu, ya. Nah, jadi dengan secara emosional ini sebenarnya kamu seorang pasangan, mau laki-laki ataupun seorang perempuan, ini sebenarnya sih dia mencintai kamu, menyayangi kamu, ya. Tidak ada seseorang yang mengganggu dalam hidup kamu, hubungan kalian. Cuman pasangan kamu maupun seorang laki-laki ataupun perempuan, dia tuh kurang bisa mengungkapkan perasaan secara terbuka gitu loh. Cuman ya dia cuma bisa bilang saya mencintaimu, saya menyayangi kamu, udah gitu doang gitu loh. Jadi dia tidak ada sebuah titik tolak ukur dalam sebuah perasaan untuk mewujudkan dengan secara openness gitu, secara terbuka. Jadi apa yang dijalankan, apa yang dipikirkan tuh hanya seperti itu saja gitu. Kan ada seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang berbicaranya seadanya saja, tapi di balik itu semua kamu harus bisa mengerti apa yang dia inginkan, apa yang dia mau gitu, apa yang dia butuhkan saat ini gitu loh. Tanpa dia minta, kamu sudah tahu gitu. Jadi sebuah ungkapan itu, sebuah pasangan itu, dia pengen tahu apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, apa yang dia rasakan, dan apa yang dia butuhkan. Sehingga dia merasa bahwa, oh, pasangan saya bisa lebih tahu, lebih oke apa yang saya mau gitu. Jadi saya bisa lebih memberikan sesuatu yang lebih membahagiakan dia tanpa dia meminta lagi gitu. Jadi ibaratnya kan saling mengerti lah, saling mengenal apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, dan apa yang dia rasakan gitu loh, ya. Nah, jadi kamu ya kalau bisa berbuatlah sesuatu kepada pasangan kamu dan bersikaplah sabar, ya. Karena memang kelakuan ataupun ungkapan dan perasaan dari si pasangan dalam menciptakan sebuah hubungan ini ya memang seperti itu, tidak ada sebuah rahasia karena memang sikapnya tidak mau berbicara terlalu banyak ataupun terlalu panjang lebar, tapi dia pengen di balik dia ceria, di balik dia senyum, di balik dia tidak berbicara terlalu panjang lebar. Nah, dari situlah dia pengen tahu. Kamu harus bisa tahu apa yang dia inginkan, apa yang dia mau, dan apa yang dia butuhkan gitu. Jadi ada orang yang memang menjalani sebuah hubungan itu susah ya, kurang ada sebuah komunikasi karena memang sifatnya memang seperti itu, bukannya ada sesuatu yang mengganjal ataupun sesuatu yang aneh dalam dirinya, karena sifat kepribadiannya itu kalau misalnya dia tidak bisa, kalau dia tidak ada sesuatu yang ingin dibicarakan lebih jelas ya mungkin ngomongnya seadanya aja gitu. Jadi pasangan itu ya pasti ada orang yang seperti itu ya, sehingga mau disuruh lebih bijaksana, oke. Mau disuruh lebih banyak openness, lebih terbuka, mungkin ya jarang ya. Mungkin karena udah jalannya, udah sifatnya seperti itu ya, kita pun tidak bisa menyalahkan gitu. Jadi kamu kalau misalnya kamu mau sama dia, kamu sikapilah dengan passion, dengan kesabaran ya. Kamu hadapilah semuanya itu dengan emosional yang positif ya. Barulah kalian bisa membangun hubungan yang cukup kuat, langgeng, dan ke masa depan ada sisi masa yang lebih baik ya. Oke teman-teman, untuk kartu ketiga sudah selesai, kita akan lanjut lagi dengan kartu keempat. Kartu terakhir, kartu yang keempat yaitu kucing warna orange. Nah, ini ada Knight of Pentacles. Ini mengatakan bahwa tidak ada sebuah ketetapan hati, ketetapan jiwa, dan tidak ada sebuah pencerahan aura sisi antar satu sama lain sehingga membentuk sebuah hubungan yang
kurang relevan, kurang bagus, dan kurang harmonis ya. Ini kalau yang saya lihat dia itu sebenarnya tidak main rahasiaan, cuman dia membutuhkan sifat kamu, pemikiran kamu, jiwa kamu, perbedaan pendapat kamu dengan penilaian yang positif, dengan penilaian yang cukup bijaksana. Jadi apa yang kalian inginkan, apa yang kalian lakukan, sebenarnya dia pengen dia membutuhkan sebuah motivasi ya yang cukup kuat dari kamu ya. Jadi kalau misalnya kamu tidak bisa memberikan sebuah dukungan, sebuah motivasi, sebuah doa yang baik antar pasangan kamu, maka dia akan pergi mencari di luar fondasi, di luar lingkungannya. Dia akan selalu berpihak pada orang lain ataupun orang yang dia percayai gitu ya. Jadi bukannya dia tidak mau ataupun berpihak pada diri kamu, tapi dia selalu merasa bahwa segala pemikiran dia yang sisi positifnya, kamu selalu merasa bahwa positifnya itu selalu dianggap tidak ada harapan. Jadi dia selalu merasa bahwa kamu tuh tidak mendukung dia, kamu selalu tidak memberikan sebuah cahaya harapan, sebuah pemikiran yang positif, dan sebuah penilaian yang bijaksana, sehingga apa yang kamu nilai, dia selalu dengan secara otomatis terpengaruh bahwa kamu sengaja menjatuhkan hati batinnya, kamu menjatuhkan nuraninya, menjatuhkan harga dirinya, ataupun menjatuhkan sifat positifnya, sehingga apa yang dia inginkan, apa yang dijalankan tidak memberikan sebuah sifat yang baik, ya, sehingga dia selalu merasa bahwa mulai dari sekarang ataupun dari kemarin dia selalu bersikap bahwa udahlah, terhadap pasangan saya nggak usah terlalu banyak cerita deh gitu ya, karena apa yang saya pikirkan, apa yang saya rencanakan, apa yang saya ingin lakukan tidak ada sebuah sifat baiknya gitu ya. Jadi dia selalu merasa bahwa mulai dari sekarang dia tidak mau berbicara terlalu banyak ya, karena yang saya lihat di sini kehidupannya itu dan dirinya itu cukup membebani ya. Dia selalu merasa bahwa dalam percuma saya punya pasangan, percuma saya punya suami ataupun istri, tapi tidak bisa memberikan sebuah solusi yang baik, tidak bisa membanggakan pasangannya ya, sehingga apa yang diinginkan kan bukan hanya untuk kebahagiaan dirinya sendiri, tapi untuk kebahagiaan keluarga kecilnya gitu ya. Nah, jadi ya kalau saya lihat sih di sini membutuhkan banyak doa, dukungan, dan dorongan ya, pemikiran bijaksana, berpikir positif, karena dia selalu membutuhkan itu dari kamu. Jadi kamu selalu berpikir bahwa kamu menjatuhkan martabat, harga derajatnya, harga dirinya. Kamu selalu merasa bahwa pasangan kamu tidak ada gunanya gitu ya, tidak berguna dan tidak memiliki sebuah hasrat untuk memajukan kehidupannya lebih baik gitu loh. Jadi dia selalu merasa bahwa percuma punya pasangan tapi tidak bisa memberikan sebuah solusi. Lebih bagus mencari penilaian fondasi yang kuat di luar lingkungan, ataupun mencari teman orang yang dipercaya untuk bisa memberikan sebuah solusi ya. Nah, jadi dalam diri kamu ini secara emosional ya, ini baik kamu seorang laki-laki ataupun seorang wanita, ini sebenarnya di dalam hati pasangan kamu itu sebenarnya tidak ada rahasia, cuman dia marah, kesel, kecewa dengan kamu. Kenapa kamu tidak bisa memberikan sebuah saran, nasihat, dan solusi yang bagaimana yang akan diberikan kepada dia. Jadi ini ya, ada kartu ini mengatakan bahwa selalu terbebani dan selalu merasa bahwa hidupnya tidak berarti karena memiliki sebuah pasangan juga tidak bisa membahagiakan dia gitu ya. Walaupun hanya urusan ataupun masalah sepele saja, dia meminta bahwa untuk supaya diberikan jalan keluar, tapi kamu malah menjatuhkan dia, memberikan sebuah pengaruh yang tidak baik. Nah, ini adalah secara emosional bahwa dia tuh kesel, kecewa, dan penuh amarah yang cukup tinggi kepada kamu, sehingga apa yang kamu inginkan tidak ada sesuatu yang merangkul emosi dia gitu ya. Jadi satu sama lain dia meminta kritik, saran, dan nasihat, meminta dukungan dan dorongan, apalagi doa, bimbingannya bagaimana, tapi di satu sisi kamu malah membuat dia emosional gitu ya. Terus juga tidak ada sebuah kualitas, tidak ada sebuah waktu kebersamaan untuk memberikan saling berbagi dan saling mendukung. Jadi semuanya itu kalau yang saya lihat tidak ada sebuah rangkulan, sama-sama memperhatikan, perhatian, dan saling mendoakan, malah menghina dan mengejek dia sehingga terpengaruh, terpojok, dan
merasa bahwa dia tidak ada gunanya di mata kamu gitu ya. Jadi itulah yang saya lihat. Jadi apa yang kamu rasakan, kamu harus bisa mulailah membina diri terhadap pasangan kamu. Mulailah kamu bisa bijaksana memberikan sebuah sisi positif pemikiran yang bagaimana akan membantu supaya pasangan kamu memiliki sebuah daya sehat ya, pemikiran yang baik, perjuangan usaha yang cukup kuat gitu loh. Jadi apa yang kamu lakukan, berikanlah yang terbaik kepada pasangan kamu. Dia membutuhkan itu. Jadi kamu jangan sampai dia main rahasiaan di belakang kamu sehingga kamu tidak dipercayai lagi ya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai untuk kartu pertama sampai kartu keempat. Jika ada sesuatu yang ingin dipertanyakan, boleh ditanyakan ke nomor WA saya untuk konsultasi lebih lanjut di 0819 1963 5839. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda semuanya ya. Oke teman-teman, saya Evan Jaya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.